Baik, beberapa hari yang lalu saya berada di webinar dengan teman-teman BI Bank Indonesia. Ratusan pertanyaan, 100 lebih, bukan ratusan. Ada 100 lebih pertanyaan, ini lagi ngangsur jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dahsyat-dahsyat banget, pusing. Ini kelompok pertanyaan yang terkait dengan Wi-Fi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa jaringan Wi-Fi yang sedang kita gunakan, khususnya saat menggunakan Wi-Fi publik, tidak tersambung ke jaringan rekayasa? Agak susah, jujur. Kadang-kadang kita nggak tahu, karena bukannya apa ya, kadang-kadang jaringannya jaringan bener, cuman di belakangnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi khususnya kalau lewat Wi-Fi yang free, di Starbucks di mana yang free lah, di kafe-kafe, di warung, jangan pernah percaya bahwa Wi-Fi itu aman. Itu aja sih. Bagaimana cara aman menggunakan Wi-Fi publik untuk umum seperti bandara, restoran, tempat umum lainnya, agar data kita aman, tidak dihack oleh hacker? Bagaimana saya mengetahui bahwa sebuah koneksi Wi-Fi tidak dienkripsi, bisa memperlihatkan data penggunaan seperti email, password, sehingga hacker bisa login? Jadi supaya kita bisa pakai Wi-Fi yang aman di publik, bandara, restoran, segala macam, intinya kita harus dienkripsi sih. Ini bagaimana saya ketahui sebuah koneksi Wi-Fi yang tidak dienkripsi? Oke. Perlu dicatat bahwa ini Wi-Fi bukan, jadi gini ya, Wi-Fi itu ada key-nya, ada enkripsinya. Cuman kalau ada orang yang ada di dalam Wi-Fi yang ada key-nya tadi, dia juga tahu key-nya, dia bisa lihat data kita juga. Jadi jadi misalnya Wi-Fi saya di rumah nih, ini lagi nggak connected to Wi-Fi ya. Ini kalau kita select, kelihatan ini ada key-nya. Ini ada key-nya ya. Jadi kalau saya masuk sini, tapi ada orang lain lagi juga yang tahu key-nya. Kebetulan kalau di rumah kan anak-anak pada tahu, teman-temannya anak-anak itu tahu, tetangga-tetangga juga tahu sih key-nya itu. Karena jadi orang yang kita kenal kita kasih tahu. Tapi kadang-kadang di antara mereka saling kasih tahu satu sama lain. Ya udah, jadi kalau mau free ke rumah Pak Ono aja, key-nya ini deh. Nah, orang-orang itu nggak ada jaminan bahwa mereka bukan orang baik. Jadi mereka kalau yang jahat, dia bisa walaupun di encrypt ada key-nya, tetap dia bisa baca email, password, yang lainnya dari kita, di Wi-Fi publik maupun Wi-Fi di rumah. Intinya kayak gitu. Cuman ada key itu agak nolong, karena key-nya harusnya dikasih tahu ke orang yang kita kenal aja, gitu ya. Nah, supaya aman seperti apa? Supaya aman, jadi walaupun Wi-Fi free, Wi-Fi ada key, supaya aman kita sebaiknya pakai VPN. Jadi pakai VPN ke kantor misalnya, itu lebih aman. Jadi pakai VPN sih. Kalau di kantor, di bank, seperti bank tuh pasti ada VPN-nya sih. Jadi ada buat kerja, kita punya sambungan VPN ke kantor. Jadi tapi harus cari di Play Store kali ya. Salah, ini Google Play. Jadi kita pakai VPN ke kantornya. Ini banyak VPN-nya. Sarannya jangan pernah pakai yang free VPN-nya. Kalau mau pakai yang bayar. Ini yang free nggak usah dipakai. Pakai yang bayar kalau pakai kantor, lebih baik pakai VPN kantor sekalian. Kalau mau bagus pakai OpenVPN sih. OpenVPN. Ini OpenVPN ini lebih secure daripada VPN yang lain sih sebenarnya. Saya lebih suka pakai OpenVPN karena dia autentikasi 2 arah langsung. User diautentikasi, sana diautentikasi, dan mainnya encrypt semua. Encrypt banget kalau OpenVPN. Jadi kalau saya saranin sih OpenVPN. Kalau kantornya kalau bisa pasang OpenVPN lebih bagus lagi. Gitu. Itu yang urusan amannya. Jadi mau pakai key, mau nggak pakai key,
bisa dihack. Kalau pakai key bisa dihacknya kalau key wifi-nya bisa diketahui oleh si hackernya. Nanti dia masuk, nanti dia bisa lihat email password segala kalau email passwordnya tidak di encrypt. Jadi ada double encrypt sih, encrypt di wifi, encrypt di email, ada double encrypt sih sebenarnya. Cuman yang paling aman udah pakai wifi di encrypt lagi. Tapi sebaiknya jangan pakai wifi publik lah udah. Kalau mau transaksi ya, kalau cuma iseng-iseng aja buat lihat-lihat Google itu sih nggak masalah, baca Detikcom itu nggak masalah sih pakai wifi publik. Tapi kalau transaksi perbankan apa segala macam sebaiknya tidak dilakukan pakai wifi publik. Di rumah kita pakai wifi, apakah aman bertransaksi internet banking menggunakan jaringan wifi itu? Oke, jadi tergantung teknik konfigurasi wifi di rumahnya. Sebaiknya ini saya masuk ke ini ya, saya masuk ke router saya langsung di rumah. Oke, saya masuk router di rumah, saya masuk ke konfigurasi wifi-nya. Oke, ini kita bisa lihat ada 5 saya bikin, ini salah satu konfigurasi proteksi juga. Saya set hanya 5 device yang bisa connect ke wifi itu. Terus pakai autentikasi, pakai WPA pre-shared key. Kalau mau yang lebih dahsyat pakai enterprise, cuman pusing kepala nanti urusannya. Jadi pre-shared key ini udah di encrypt satu ya. Ini dibatasin jumlah yang bisa connect, di encrypt. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ini SSID-nya tidak di enable, jadi dimatiin nih enable-nya. Jadi hanya orang yang tahu aja yang bisa connect ke hotspotnya. Jadi harus ditulis manual hotspotnya. Ini semua proteksi semua nih. Oke, salah. Ini proteksi lagi sih. Jadi kalau nggak, ya, parah dah. Retry ya, nggak bisa masuk dah. Ntar saya masuk ke sini aja deh, ke router yang satu lagi. Ada 2 router kebetulan. Oke, saya masuk ke network interface, saya masuk ke network deh. Ada cari wifi nih saya. Nih wifi. Nih nggak ada. Nah ini kalau mau lebih aman lagi powernya dikecilin. Nih ada power transmitting power nih 100%. Nih saya bisa kecilin nih sebenarnya. Misalnya ke 40% atau 20%. Oke. Akibatnya yang bisa connect hanya yang jarak dekat aja. Jadi yang jauh-jauh nggak bisa connect. Jadi banyak sih proteksi-proteksi yang kita bisa tambahkan. Ini SSID setting kita bisa set juga, misalnya mau di hide atau enggak. Kalau di hide hanya orang yang tahu. Jadi kita masukin wifi-nya manual. Kalau di scan nggak keluar. Jadi kalau di hide itu. Terus saya set maksimum kliennya ada berapa yang bisa connect. Jadi kita batasin, semua dibatasin sih sebenarnya. Security juga macam-macam. Di sini pakai WPA PSK. Kita bisa kontrol juga MAC address yang bisa connect apa aja. Jadi bisa dikontrol di sini. Terutama itu sih yang gede-gedenya. Oke. Jadi pertanyaan kalau kita mau pakai wifi, apakah aman bertransaksi dengan internet banking menggunakan wifi? Ya aman, tapi kita perlu tambahin proteksi ke wifi yang kita operasikan di rumah. Kira-kira kayak gitu. Tadi saya menjelaskan tekniknya ya. Jadi bisa power dikecilin, ada MAC address filter, ada password, WPA PSK, ada hide SSID, segala macam bisa diaktifin semua. Sebaiknya kalau kita lagi main proteksi, pakai security, kita harus jadi orang agak paranoid gitu. Jadi jadilah orang paranoid supaya kita bisa ngamankan dirinya lebih dahsyat gitu.
Oke, bagaimana kita mengerti jaringan kita gunakan benar-benar aman untuk kegiatan kantor seperti penggunaan wifi IndiHome atau di rumah dengan melakukan work from home seperti sekarang. Jadi ini jawabannya sama-sama yang di atas ya. Jadi kita harus tambahin proteksi sih, nggak bisa diapain. Terus bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan apabila kita menggunakan jaringan wifi di luar kantor? Karena banyak sekali serangan manual attack, kita berhubungan dengan wifi publik, data dicuri segala macam. Jadi kalau saya cenderungnya kalau di luar kantor transaksi tidak pakai wifi, transaksi keuangan terutama pakai handphone seluler, jadi pakai 3G 4G nya kita. Jangan pernah melakukan transaksi pakai wifi. Jadi kalau mau melakukan transaksi, wifi nya dimatiin, baru kita pakai internet banking. Jadi internet bankingnya pasti bukan lewat wifi, lewat 3G. Jangan pernah pakai wifi, udah pol, lebih aman gitu deh. Kalau kita pakai wifi berabe soalnya urusannya. Apakah aman menggunakan jaringan wifi di luar untuk mengakses jaringan sosial media, digital banking, digital finance? Kalau digital banking, finance segala macam enggak, jelas enggak ya. Saya nggak rekomen langsung. Kalau buat aplikasi sosial media tergantung Anda. Apakah itu kalau sampai akunnya dicuri berbahaya atau enggak gitu. Kalau nggak terlalu berbahaya ya udah pakai aja lah wifi di luar. Kalau cuma akun-akun buat nggak penting-penting amat. Nah yang jadi masalah kita harus punya plan B-nya, mitigasinya. Kalau sampai akun ini kecuri, plan B-nya apa? Gitu. Biasanya plan B yang paling visible adalah minta ke Facebook-nya atau minta ke IG-nya supaya akun itu di-delete. Soalnya nggak bisa minta balik tuh akun biasanya. Jadi misalnya kalau satu akun media sosial sampai kecolong, terus kita minta balik, kan si Facebook pertanyaannya gini, siapa lu? Emang lu yang punya beneran? Tahu dari mana lu yang punya? Jangan-jangan lu maling juga, gitu kan? Jadi lebih gampang kalau akun kita dicuri, lebih gampang buat minta di-delete daripada minta balik. Bener. Itu ya. Jadi kalau mau pakai wifi luar, nggak rekomen sama sekali. Kalau pengen maksa juga, mau ngamanin bisa pakai VPN. Tapi jangan pakai VPN berbayar. Gitu. Cuman kalau mau aman udahlah pakai 3G 4G lah, jauh lebih aman daripada pakai wifi. Kalau cuman buat nonton YouTube gitu ya, nonton video di YouTube, nonton baca Detikcom, Kompas segala macam, baca berita lah di internet, baca-baca aja sih nggak apa-apa kita pakai wifi. Kalau udah transaksi sebaiknya jangan pakai wifi publik. Kira-kira itu sih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ada dua hal untuk wifi publik, gak rekomen buat transaksi. Kalaupun di rumah, sebaiknya kita tambahin pengaman supaya lebih aman buat transaksi. Kira-kira itu secara umum. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit jawaban buat teman-teman tentang penggunaan wifi.